Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya pribadi Muhammad Sami Aidil. Kemudian ada teman saya, ada Alif Lutfi Wibowo. Kemudian ada Solahuddin Jauhari Elsyana. Kelompok kami di sini membuat paper dengan judul Implementasi Regular Expression Regex untuk validasi input data pada formulir online. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian abstrak. Validasi data merupakan langkah krusial dalam pengembangan aplikasi web untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi yang dimasukkan oleh pengguna. Salah satu metode yang efisien untuk validasi adalah penggunaan Regular Expression (regex). Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan regex dalam memvalidasi berbagai jenis input data pada formulir online seperti format email, nomor telepon, dan kata sandi. Metode ini menawarkan kemampuan untuk mendeteksi kesalahan format secara otomatis dan memberikan umpan balik langsung kepada pengguna. Studi kasus dilakukan dengan membangun formulir web sederhana yang memanfaatkan regex untuk validasi real-time. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan regex dapat meningkatkan efisiensi proses validasi, mengurangi risiko kesalahan input, dan memperbaiki pengalaman pengguna secara keseluruhan. Dengan demikian, regex menjadi solusi yang optimal untuk meningkatkan kualitas sistem input data pada aplikasi berbasis web. Selanjutnya, pendahuluan. Dalam pengembangan aplikasi berbasis web, validasi input data merupakan salah satu aspek penting untuk memastikan integritas dan keamanan sistem. Kesalahan pada data input, seperti format email yang tidak valid, nomor telepon yang salah, sandi yang tidak sesuai dengan kebijakan keamanan, dapat mengakibatkan gangguan pada sistem atau bahkan potensi ancaman keamanan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme validasi yang efektif dan efisien. Regular Expression Regex adalah alat yang kuat dan fleksibel untuk memproses teks berdasarkan pola tertentu. Regex memungkinkan pengembang untuk mendefinisikan aturan validasi yang kompleks dengan sintaks yang ringan. Dengan menggunakan regex, sistem dapat secara otomatis memeriksa kesesuaian data input pengguna dengan format yang diharapkan, seperti memvalidasi alamat email dengan pola tertentu atau memverifikasi kekuatan kata sandi berdasarkan panjang dan karakter yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan regex dalam validasi data pada formulir online. Studi kasus yang diambil mencakup validasi format email, nomor telepon, dan kata sandi pada formulir sederhana. Diharapkan implementasi ini dapat meningkatkan efisiensi proses validasi dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Dalam artikel ini, kita akan mempelajari cara menggunakan regex untuk memvalidasi berbagai jenis input data pada formulir online. Pembaca akan diajarkan dasar-dasar regex, bagaimana membuat pola regex yang sesuai untuk memvalidasi format data seperti email, nomor telepon, dan kata sandi, serta bagaimana mengimplementasikannya dalam berbagai bahasa pemrograman. Untuk memastikan proses validasi berjalan dengan baik, berbagai masalah yang mungkin terjadi akan dibahas beserta solusi yang dapat diterapkan. Selanjutnya, ada metode penelitian. A. Pengumpulan data. 1. Metode pengumpulan data. Data dikumpulkan dari berbagai formulir online yang digunakan untuk pendaftaran akun, pengisian informasi pengguna, atau login. Implementasi Regular Expression Regex digunakan untuk memvalidasi pola input seperti format email, nomor telepon, dan kata sandi. Lalu yang kedua, struktur data yang divalidasi. Data yang divalidasi meliputi poin pertama, alamat email. Memastikan format sesuai dengan standar umum, contoh nama @domain.com. Poin kedua, nomor telepon. Mengecek pola nomor telepon berdasarkan panjang dan kode wilayah tertentu. Poin ketiga, kata sandi. Validasi kekuatan kata sandi berdasarkan panjang minimal, kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Yang ketiga, hasil validasi. Sistem berhasil memvalidasi input dengan akurasi tinggi menggunakan pola regex yang telah dirancang. Poin kedua, kesalahan input, seperti email tidak valid atau kata sandi yang lemah, dapat dideteksi dan dikembalikan sebagai pesan kesalahan kepada pengguna. Selanjutnya, nomor 4, pembuatan laporan. Poin pertama, data hasil validasi dirangkum untuk analisis lebih lanjut. Poin kedua, laporan mencakup tingkat keberhasilan validasi, jenis kesalahan yang paling sering terjadi, dan frekuensi kesalahan pada setiap jenis input. Lalu nomor 5, keunggulan sistem. Poin yang pertama, fleksibilitas. Regex dapat dengan mudah dimodifikasi untuk menyesuaikan kebutuhan validasi pada berbagai jenis formulir. Poin kedua, efisiensi. Proses validasi dilakukan secara real-time, memberikan umpan balik langsung kepada pengguna. Poin ketiga, maintainability. Kode tersusun dengan baik dan terdokumentasi, mempermudah pembaruan pola regex jika diperlukan. Nomor 6, implementasi dan penggunaan. Poin pertama, sistem diterapkan pada aplikasi berbasis web dengan validasi real-time di sisi klien maupun server. Poin yang kedua, hasil validasi dapat disimpan dalam database untuk keperluan audit atau analisis pengguna. Lalu selanjutnya nomor 7, wawasan yang didapat. Poin pertama, validasi input menggunakan regex meningkatkan kualitas data yang dimasukkan oleh pengguna.
Poin yang kedua, data yang valid mendukung pengelolaan sistem yang lebih aman dan efisien. Kemudian selanjutnya untuk poin yang B, regular expression akan dipaparkan oleh teman saya Mas Salahuddin. Dipersilakan Mas Salahuddin. Baik. Regular expression. Regular expression regex adalah pola atau urutan karakter yang digunakan untuk mencocokkan, memvalidasi, atau memproses teks secara efisien. Regex sering digunakan dalam pengembangan aplikasi untuk memastikan bahwa data input pengguna sesuai dengan aturan tertentu. Regex dapat mendeteksi berbagai pola dalam teks, seperti yang pertama ada format email. Untuk validasi alamat email berdasarkan pola seperti nama, lalu @domainnya, terus .com, lalu ada nomor telepon. Yang nomor telepon ini untuk mengecek format nomor telepon tertentu, termasuk kode wilayah, panjang karakter, lalu kata sandi. Yang dimana kata sandi ini untuk memastikan kekuatan dari kata sandi, seperti minimal karakternya, kombinasi hurufnya, angka, dan simbolnya. Keunggulan regex dalam validasi formulir meliputi yang pertama ada akurasinya, dan di mana regex ini dirancang untuk menangkap pola spesifik sehingga meminimalkan kesalahan validasi. Efisiensi, memproses data dengan cepat bahkan untuk formulir yang kompleks. Kemudahan implementasi, yang di mana regex ini didukung oleh hampir semua bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript, dan PHP. Dalam implementasi penelitian ini, regex menjadi komponen utama dalam membangun sistem validasi input yang sederhana namun kuat, mendukung pengalaman pengguna yang lebih baik sekaligus meningkatkan kualitas data. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Program ini dikembangkan untuk mengatasi kebutuhan perusahaan atau pengelola website dalam memvalidasi dan memproses data input dari formulir online. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa data yang dimasukkan oleh pengguna sesuai dengan format yang valid, seperti alamat email, nomor telepon, dan kata sandi. Selain itu, program ini juga menghasilkan laporan kesalahan input dalam format CSV untuk analisis lebih lanjut. Kita bahas untuk yang pertama, struktur dan komponen program. Yang pertama, modul dan library yang kita gunakan, itu kita mengimport RE, CSV, dari collection, kita import default dict. Lalu kita pakai fungsi validate input juga, yang dimana fungsi ini berperan dalam melakukan validasi pada input data dari formulir online. Beberapa komponen kunci yang ada dalam fungsi ini, next mas scroll. Nah, yang pertama itu kita ada fungsi validasi input yang dengan parameternya data, yang dimana disimpan dalam, nanti ada satu variabel juga valid dan result, yang dimana itu nanti hasil dari validasinya. Lalu yang pertama itu ada perkondisian untuk validasi email, jika kita supaya user itu bisa menginputkan email sesuai dengan yang tadi kita sebutkan, nama @domain.com, lalu validasi nomor telepon, lalu ada validasi kata sandi, dan fungsi pengembalian untuk membalikan hasil dari validasinya. Oke, untuk fungsi yang di atas itu berperan dalam tindakan melakukan validasi pada data dari formulir online. Yang pertama itu ada regular expression pattern, pola regex yang kompleks digunakan untuk memvalidasi email, nomor telepon, dan kata sandi. Lalu setiap jenis input memiliki pola regex yang sesuai untuk memastikan format yang tepat. Untuk struktur datanya, itu kita menggunakan nested default dict untuk menyimpan frekuensi kesalahan input, misalnya beberapa kali pengguna memasukkan email yang tidak valid atau nomor telepon yang salah. Lalu ada proses validasi, yang dimana program itu memvalidasi input berdasarkan pola regex yang telah ditentukan. Lalu setiap input yang tidak valid akan dihitung dan disimpan dalam struktur data untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu ada fungsi untuk save to CSV, yang dimana fungsi ini itu untuk bertanggung jawab. Yang pertama, pembuatan file CSV dengan header yang sesuai, lalu penulisan data aktivitas untuk setiap email, dan penanganan format output yang terstruktur. Untuk implementasi dan penggunaannya, yang pertama kita masukkan emailnya seperti apa, ponnya seperti apa, ponnya gimana, passwordnya apa, dan di sana kita tes dua yang pakai sesuai dengan yang kita tentukan, yang sesuai dengan standarnya, dan dua yang tidak sesuai dengan standarnya. Yang dimana program ini diimplementasikan dengan definisi page file, input, log txt, dan output CSV, lalu eksekusi fungsi ekstraksi data dan penyimpanan hasil dalam format CSV. Baik, untuk poin ketiga, output dan laporan akan dilanjutkan oleh teman saya, Alif. Saya arahkan ke Alif. Baik, untuk yang ketiga, output dan laporan.
Program ini menghasilkan dua output, yaitu output di konsol dan juga file dalam bentuk CSV. Yang pertama, output konsol. Program ini menampilkan hasil validasi untuk setiap jenis kesalahan input, yaitu jumlah kesalahan untuk email, nomor telepon, dan kata sandi. Yang kedua ada output file CSV. File CSV yang dihasilkan memiliki dua kolom, yaitu validation type, jenis kesalahan, dan count, jumlah kesalahan. Setiap baris mencatat jenis kesalahan dan jumlah terjadinya kesalahan tersebut. Lalu ada yang keempat, keunggulan program. Yang pertama, fleksibilitas. Program mudah dimodifikasi untuk menambah jenis validasi baru seperti validasi jenis input lainnya, misal alamat, tanggal, dan lain-lain. Lalu pola regex yang digunakan dapat disesuaikan untuk format input yang berbeda sesuai kebutuhan, seperti format email, nomor telepon, dan kata sandi yang berbeda di berbagai aplikasi. Lalu yang kedua, efisiensi. Menggunakan defaulted untuk optimasi memori dalam menyimpan dan menghitung jumlah kesalahan pada setiap jenis validasi. Pembacaan file secara streaming untuk penanganan file besar. Pembacaan data dilakukan secara efisien, memungkinkan program memproses banyak entry input tanpa memerlukan banyak memori. Lalu yang ketiga, maintainability. Kode terstruktur dengan jelas. Fungsi-fungsi terdefinisi secara baik, memudahkan pengembangan lebih lanjut. Dokumentasi yang baik melalui penamaan variabel dan fungsi yang deskriptif mempermudah pemeliharaan dan penambahan fitur biru ke dalam program. Program ini menyediakan solusi efektif untuk yang pertama, validasi input pengguna pada formulir online. Program memvalidasi data yang dimasukkan oleh pengguna dengan menggunakan pola regex untuk memastikan format yang benar pada email, nomor telepon, dan kata sandi. Lalu yang kedua, pengelolaan data penyimpanan laporan kesalahan. Menyediakan laporan yang terstruktur untuk jenis kesalahan input yang ditemukan dalam data formulir. Laporan ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Lalu yang ketiga, pelaporan dan analisis. Laporan kesalahan input disimpan dalam format CSV, mempermudah analisis lanjutan menggunakan alat spreadsheet atau alat visual data lainnya. Dengan implementasi ini, aplikasi formulir online dapat meningkatkan validitas data yang dikumpulkan, yang pada akhirnya mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan pengalaman pengguna. Program ini juga mempermudah analisis data kesalahan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di tingkat sistem. Saya kembalikan ke teman saya, Mas Ami. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Semoga paper kami yang telah kami buat bisa bermanfaat. Kemudian mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.